Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 843 rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan afiliasinya. Bahkan ada dugaan aliran dana sebesar 50% mengalir ke kantong pribadi dari total penerimaan uang sebesar 1,7 triliun rupiah, diantaranya untuk pembelian rumah dan villa. Dari penelusuran penerimaan dana Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT memaksa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membekukan 843 rekening yayasan dan afiliasinya. Bahkan PPATK memastikan adanya dugaan dana mengalir ke kantong atau entitas pribadi. Besarnya mencapai 50% dari total penerimaan donasi ACT sebesar 1,7 triliun rupiah. Di antaranya dana tersebut mengalir ke anak perusahaan ACT dan pengurus di ACT. Penggunaan uang tersebut ternyata tak sesuai dengan kepentingan sosial. Bahkan di antaranya dipergunakan untuk pembelian villa, rumah, dan aset. PPATK juga telah menyerahkan 10 dokumen temuan terbaru kepada penyidik dan Kemensos untuk penyelidikan mendalam. Jadi PPATK melihat ada 1,7 triliun uang mengalir ke ACT. Dan kita melihat lebih dari 50%-nya itu mengalir ke entitas-entitas yang terafiliasi kepada pihak-pihak pribadi gitu ya. Dan itu angkanya kan masih 1 triliunan ya. Yang kita lihat ya. Sementara ini masih kita duga dipergunakan oleh secara tidak pruden lah, secara tidak akuntabel. Rata-rata memang modusnya adalah sama ya. Penggunaan dana yang dihimpun dari publik itu tidak sesuai dengan peruntukan semestinya. Ada yang lari ke pengurus, kemudian ada yang lari ke entitas hukum yang dibentuk oleh para pengurus gitu. Jadi kita melihat pengelolaan dana itu tidak terlalu dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya sesuai dengan amanat yang disampaikan kepada Kemensos, kurang lebih seperti itu ya. Sebelumnya, selain polisi menahan 4 tersangka petinggi dan mantan pejabat ACT karena menemukan dugaan penyelewengan dana umat berupa bantuan ahli waris korban kecelakaan Lion Air YT610 dari 138 miliar rupiah, dana yang diterima oleh ACT 34,5 miliar rupiah untuk keperluan pribadi. Bahkan penyidik Bareskrim Polri juga menemukan dugaan penyimpangan dana umat sejak 2005 hingga 2020 dengan total anggaran selama 15 tahun mencapai 2 triliun rupiah. Priscilla Claudia dan Satria Andika melaporkan dari Jakarta.